Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maira Unzila Amalia Sandra, NIM 185231171, kelas PBS 6D. Di sini saya akan review jurnal internasional yang berjudul A Comparative Analysis of Determinants Islamic and Conventional Banking Performance in Indonesia, yang artinya analisis perbandingan determinan kinerja berbank syariah dan konvensional di Indonesia. Nama jurnalnya Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Volume dan halaman: volume 4 nomor 2 Juli 2020, halaman 176 sampai 192, tahun 2020. Penulis Sri Ulina M. Syabri Abdul Majid. Reviewer saya sendiri, Maira Unzila Amalia Sandra. Tanggal review tanggal 6 Juni 2021. Yang pertama, latar belakang. Di sini di Indonesia, lembaga perbankan terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip bunga, praktik bank syariah didasarkan pada prinsip syariah yang bebas bunga. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana menurut prinsip syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki visi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang mensejahterakan rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. Bank syariah relatif baru jika dibandingkan dengan bank konvensional yang telah ada pada awal tahun 1950. Pendirian bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Bank syariah telah mengalami pertumbuhan yang menjanjikan dalam 2 dekade terakhir. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, dalam statistik perbankan syariah terdapat 14 bank syariah lengkap dengan 1.219 kantor, 20 unit usaha syariah dengan 381 kantor, dan 164 BPR dengan 617 kantor. Oleh karena itu, dalam memenangkan persaingan dengan para persaingannya, bank harus berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya. Memiliki kinerja yang baik membantu bank syariah untuk memenangkan persaingan dari bank konvensional mereka. Kinerja keuangan suatu bank mencerminkan kondisi kesehatan bank tersebut. Memiliki kinerja bank yang baik bagi pihak eksternal bank. Oleh karena itu, kajian tentang bagaimana meningkatkan kinerja keuangan bank secara berkesinambungan menjadi penting agar bank dapat memenuhi fungsi, peran, dan tujuannya. Kemudian, tujuan penelitian untuk merancang kebijakan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja mereka dengan berfokus pada determinan signifikan yang mempengaruhi kinerja bank. Kemudian, permasalahan sejumlah besar bank syariah dan konvensional selama periode studi yang lebih panjang dan baru-baru ini diselidiki menggunakan analisis regresi berganda panel untuk sampai pada bukti empiris yang lebih komprehensif dan kuat. Perbankan dapat memperbaiki apa yang masih kurang dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan di Indonesia.
Kemudian objek penelitian, yaitu perbandingan penentu kinerja berbagai syariah dan konvensional di Indonesia. Kemudian subjek penelitian, yaitu 115 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah lengkap di Indonesia. Kemudian metodologi penelitian. Metode tersebut, penelitian ini membandingkan determinan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional selama 15 tahun, yaitu dari 2003 sampai 2017. Kemudian teknik pengambilan sampel berdasarkan dipilih 3 bank BUMN terbesar dari masing-masing kategori bank konvensional yang terdiri dari BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Sedangkan bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri atau BSM, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah menggunakan teknik persuasive sampling. Kemudian teknik pengumpulan data dari beberapa sumber, yaitu laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan dari website masing-masing bank sampel. Kemudian analisis data dikaji 4 determinan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah, yaitu kecukupan modal, likuiditas, dan non performing, pinjaman atau pembiayaan, dan biaya operasional. Untuk lebih jelasnya, variabel, definisi operasional, dan pengukurannya. Selanjutnya, hasil penelitian. Kecukupan modal, likuiditas, dan beban operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank konvensional, sedangkan non-performing loan berpengaruh tidak signifikan. Sementara itu, likuiditas kredit bermasalah dan beban usaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah, sedangkan kecukupan modal tercatat berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Selanjutnya, kelebihan, yaitu permodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang akurat. Kemudian, kekurangan, tidak ada diagram atau grafik. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.